Aduh, apa rasanya teman-teman di depan kita ada Haido-san? Haido-san, everyone in here is our media friends and we're really thrilled to see you today. We cannot wait to see you today. Aku boleh berdiri aja punten ya Mas Helmi dari sini ya. Ya aku berdiri aja deh biar enak. So, this is our media friends and everyone in here is really thrilled, really happy and can't wait to see you. Is there anything or some words that you want to say to our media friends? ありがとうございます。Thank you. Terima kasih. Enak dengernya ngomong terima kasihnya ya. Oke, ini sedikit ya. I heard from the video and you also wear some kind of batik, I guess. Nah, this is also very special because we've seen on the video that Haido-san told that I'm gonna wear batik tomorrow in the video. So, do you want to share something about the batik that you wear today? 快適です。涼しいし、いいと思います。Jadi batik tuh adem ya ternyata ya. Adem. Iya, jadi enak untuk dipakai. Yeah, Oh. I like it. Terima kasih Haido-san sudah memilih batik, sudah mau pakai batik hari ini ya. Yeah. Nanti kapan-kapan kita perkenalkan baju barong ya buat Haido-san. Belum tahu dia adem banget tuh baju barong ya. Nanti konser di Bali. Okay, Haido-san, I will ask to our promoter first, and then after that kind of session, I will get back to you for the event tomorrow. Is it okay? Okay, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut dulu ya. Kita juga udah nggak sabar nih pengen tahu detailnya nih untuk acara besok. Kayaknya yang pertama harus kita tanya ini adalah Mas Ahmad Satrion. Ya. Nih, kita pengen tahu nih yang pertama persiapannya untuk konser besok udah seperti apa nih? Selamat siang, sore, teman-teman. Sore. Ya, persiapan hari ini kita sudah finalize semuanya sebenarnya. Pastinya untuk seorang legend seperti beliau, kita tidak akan mengurangi kualitas. Pastinya kita memilih vendor-vendor yang nomor satu. Jadi kita tidak akan ragu ya buat teman-teman akan besok nonton. Tenang aja, pasti akan enjoy banget. Terima beres Terima pokoknya beres ya. pastinya, betul. Santai, kita enjoy aja. Terus nih Mas, ini bisa-bisanya nih ya dari berbagai ada daerah di Asia, Jakarta is the only one katanya yang didatangi sama Haido-san. Kok bisa? Ini ceritanya gimana nih Mas? Nah tentunya kami juga kaget awalnya. Ternyata memang beliau itu sebelumnya sudah pernah tur Asia, namun belum pernah ke Asia Tenggara. Nah di saat ini akhirnya beliau berkesempatan dan alhamdulillah cuma Jakarta doang yang dipilih sama beliau. Waduh, dapat bocoran nggak nih kira-kira kenapa ya? Ntar kita tanya aja langsung ke orangnya kali ya. Iya, enak saya juga. Oh iya. Nanti kita tanya sama Haido-san ya. Why nih Jakarta? Kita sih happy bener ya kedapetan begini. Tapi sebelum itu deh, sebelum kita berlanjut ya ke Haido-san juga, mungkin boleh di-share nih gitu buat teman-teman yang aduh gimana ya, aku belum punya tiketnya nih gitu. Aku pengen beli gitu. Mungkin ada message dulu buat teman-teman di sini. Buat yang belum punya tiket, buruan. Soalnya tinggal dikit dan konsernya tinggal besok. Itu masih ada cat 1 sampai cat 4 ada limited sekali. Ini kalau nggak salah, ini dia previewnya. Iya nih. Sorry, punten ya. Ini adalah preview dari yang mana yang masih kesisa, Mas? Masih ada tapi semua limited sekali. Oh, tinggal sedikit-sedikit Sedikit, ya. Oke, ini masih ada dari cat 1, cat 2, cat 3, cat 4 semuanya ada. Mau yang freestanding berarti yang cat 1 benar ya? Betul. Itu juga ada ultimate package jadi bisa ikut soundcheck juga. Oh, dari soundcheck bisa ikut. Soundcheck, betul. Aduh, seru banget tuh ya. Kayak lebih intimate gitu biasanya kalau yang dari soundcheck kali ya Mas ya. Betul. Itu juga dapat merchandise yang desain cuma buat ultimate package doang. Serius. Ada banget. bocorannya nggak sih merchandise-nya apa sih ini? Nah, bocorannya adalah kita lihat besok aja. Oh, makasih ya bocorannya jelas banget nih Mas. Biar Biar surprise ya. Dan itu nggak dijual dimanapun, cuma bisa kita dapetin kalau ultimate package. Betul, itu jadi ada merchandise yang memang buat umum, ada lagi yang cuma ultimate package doang.
Oh keren. Jadi marilah kita dapatkan ultimate package-nya ya. Mas terima kasih. Ini sedikit informasi-informasinya nih ya. Kita boleh bergeser dulu ke Haido-san boleh ya? Oke, Haido-san, this is your turn now. First question, why Jakarta? We're really happy to hear that. I mean like, what, is it the only one city in Asia that you came? I mean besides Japan itself, but why Jakarta? なんかジャカルタに世界一のご飯があるって聞いたので食べに来ました。 Jadi sebenarnya alasannya adalah ya, Ah, katanya ada makanan yang paling enak di dunia di Indonesia. Jadi saya datang untuk makan itu. begitu aja begitu. Karena makanan begitu. Oh, alasannya sungguh rendang. Rendang. Oh, rendang. Gara-gara rendang nih kita kedatangan Haido-sang ya. Aduh ini keren banget. Haido-sang, I heard that you ate a lot of Indonesian food last night. I'm a bit surprised. I got the list and it's a bit long. Rendang, nasi goreng, shrimp crackers, and many more. とっても美味しくてまだお腹いっぱいです。昨日の夜食べたんだけどまだお腹いっぱいです。 Jadi tadi malam makan banyak emang. Oh. Jadi enak sekali sampai masih kenyang sampai sekarang. Gimana nggak kenyang ya, nanti saya bagi listnya panjang banget teman-teman, a very long list of food that you ate last night ya. But above everything is the number one is rendang. いっぱい食べました。 Saya makan banyak rendang Oh, tadi malam. you okay? You okay? Your stomach okay? Sakit sih. Too spicy. Ya, terlalu pedas ya. Oh, oke. Teman-teman ini mungkin boleh dicatat ya. Berarti suatu hari mungkin kita boleh cariin oleh-oleh untuk menyambut Haido-sang lagi, rendang sama baju barong kayaknya biar adem. Nanti kita cariin ya. Oke, so it's a bit about the batik, it's a bit about the food. Now we're gonna ask about tomorrow ya. Jadi ini yang juga kita pengen tahu adalah about the preparation, the band itself, the production team that you brought to Jakarta. Mungkin you can share to us about it. まあ、ソロのライブでもあるのでソロって逆に言うと何でもできちゃうこれまでの曲だったり、何でもできるので今が最強だと思っています。なのでそういう最強の、コンサートを明日できるのをすごい自分でも楽しみにしています。 Jadi ini adalah solo live ya. Jadi saya sendiri merasa karir solo itu bisa melakukan apa saja. Jadi termasuk saya bisa bawain lagu-lagu yang pernah saya bawain dengan band-band sebelumnya. Jadi benar-benar bebas dan saya merasa ini sekarang adalah terbaik versi Haido terbaik. Jadi silakan besok menyaksikan versi terbaiknya saya di Jakarta. Aduh, versi terbaik. Gimana kita nggak deg-degan ini ngedengernya ya. Aduh, udah love aja tuh di sebelah situ ya. Ini kita juga pengen tahu biasanya ada surprise mungkin that you prepare only for Jakarta show maybe. Is there any hint about it? なんだっけ、ナシゴレン。ナシゴレンはご存知ですよね。 Tahu nasi goreng kan ya? Oh iya. さすがに出てこないですけど、やっぱりこう僕今エンターテインメントがすごくショッキングなぐらい、すごいエンターテインメント用意してるので、ぜひ見に来てください。 Jadi maaf ya saya nggak bisa nawarin nasi goreng versi Haido nggak bisa. Cuman saya udah menyiapkan sesuatu yang shocking bisa dibilang mengejutkan dari stage saya. Jadi tolong silahkan menikmati enjoy yang shocking hal-hal shocking itu dari live saya besok. Nasi goreng juga lewat ini mah besok ya. Gak apa-apa. Don't worry about nasi goreng Haido-san ya. We don't care about nasi goreng tomorrow. We only care about you tomorrow. It's okay. So,
That's about the band, that's about the preparation. Kita juga pengen tahu tentang maybe vocally and mentally that you've been prepared for tomorrow. そうですね、お腹が痛いけど完璧な状態で、うちのメンバーもかなりクレイジーなメンバーなので、明日のショーはすごく盛り上がると思います。 Jadi selain saya lagi sakit perut sedikit, Rendang nih saya ya, sangat rendang. baik-baik saja dan sudah siap untuk besok secara mental dan maupun fisik. Dan juga tolong fokus ke member-member dan member yang lain yang bisa dibilang gila, crazy, gila. Jadi silakan besok di stage memperhatikan dengan member-member band saya juga. Kita harus bagi pandangan kita, berarti besok fokus kita bagi-bagi ya. Mantap. Nah, ini mengenai album sendiri sih, Inside. I heard it and I saw it, you have 13 songs in Inside album. If you can say like one song from all of them, which really, really personal maybe, which one from all of the songs? でもコンサートの肝になってるのはラストソングバラードなんですけど、そこに向けてエネルギーをだんだんプレゼントしていくイメージです。 Jadi sebenarnya semua lagu itu yang penting di dalam albumnya. Cuman kalau saya mau kenalin salah satu lagu dari album Inside, Last Song kali ya, yang lagu terakhir nomor 13 Last Song. Dan album ini dan juga lagu-lagu yang saya bawakan di dalam live tour ini itu semua menuju lagu Last Song ini. Jadi energinya, passionnya, suasananya semuanya menuju Last Song. Jadi itu adalah lagu yang sangat penting dan juga bisa jadi kunci untuk konser dan album ini. Last Song. This is a bit added question actually about Last Song. You opened the album with the Inside Head as the first track and Last Song as the last track, and it also named really Last Song. When the first time I read it, I a bit worried because is it because only the last from the all tracks, or is there any hidden meaning about it? 終わりたくてもスタッフが僕を終わらせてくれない、僕ももっと働かないといけないのでなかなか終わることができないんですけど、すごい自分の中でもなんていうんですかね、キーになる曲になっているなと思っています。ちょっと悲しい内容ではありますけど、コンサートではすごく、そこがメインのポイントになるので、ぜひ楽しみにしててほしいなと思います。 Jadi jujur aja untuk Last Song ini saya mau berakhir karir juga, tapi tidak bisa karena dituntut dari staff. Iya, disuruh dari staff untuk harus bekerja lagi, jadi tidak bisa selesaikan karirnya. Jadi saya harus lanjutin setelah Last Song ini juga. Tapi ya pentingnya adalah Last Song ini adalah untuk konser dan juga untuk album ini menjadi lagu yang sangat penting dan ini bisa jadi kunci untuk semua performance yang pada saat ini. Jadi Last Song itu sangat penting dan besok juga bakal lagu Last Song bakal menjadi main point untuk konser besok juga. Jadi silakan menikmati. Kita agak lega dengernya ya. Berarti belum selesai dong ya, not yet dong. You still work, you still here with us. Kita nggak jadi deg-degan ya teman-teman ya. Udah panik kan? Kok judulnya Last Song gitu kan soalnya. Gitu. Ada apa nih? Okay, maybe this is gonna be a little bit last before nanti kita tanya lagi ke Mbak Lani. If you can say like one song that you can say this is dedicated for Haides in Jakarta, what song it will be?まあ明日はねベストな選曲をするので本当は
全部聞いてもらいたいですけど、どれですかね。どの曲って絞りにくいけど、なんだろう。秘密です。Yes, susah ya kalau milih satu lagu untuk fans atau untuk penggemar. Tapi yang jelas setlist besok adalah terbaik, setlist terbaik menurut saya. Jadi pemilihan lagunya juga terbaik menurut saya. Jadi silakan menikmati seluruh lagu yang ada di dalam setlist besok. Dan harus milih salah satu ya rahasia. Rahasia deh. Udah kita tunggu-tunggu ya endingnya rahasia ternyata tetapi still a secret. Oke, so that's the key bahwa besok pokoknya kita nggak usah banyak mikir, kita nonton aja, kita enjoy aja gitu ya, semua yang sudah dipersiapkan terbaik dari Haidosang. Thank you for the answers. I'm gonna move to Miss Lani first ya. Thank you. Oke, boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk Haidosang. Sekarang kita berlanjut ya ke Mbak Lani. Nih kita pengen tanya nih, kalau dari Mata Lokal Live nih kira-kira apa aja sih yang udah dipersiapkan dari teman-teman Mata Lokal, dari teman-teman Sound Rhythm yang udah berkolaborasi nih untuk memastikan terutama kenyamanan dan keamanan penonton nih Mbak. Oke, selamat sore semuanya, salam kenal. Salam kenal, aku Lani, PR-nya dari Mata Lokal Live. Jadi sejauh ini persiapan kita udah 100%. Dan kesiapan kita udah 180% mungkin atau 1800% gitu ya Mas ya gitu. Jadi memang untuk besok kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk teman-teman semua bisa menikmati musiknya, juga bisa menikmati keamanannya gitu ya. Mungkin nanti di sana teman-teman akan menemukan signage dan juga tanda-tanda yang sangat jelas ataupun cukup jelas gitu ya, bisa teman-teman temukan. Jadi jangan khawatir, teman-teman tinggal enjoy aja untuk nikmatin konsernya dan juga semua yang ada di tempat. Gitu. Pokoknya kita tenang aja, nggak usah banyak mikir, semuanya udah dipersiapkan gitu ya. Betul. Asik. Nah, yang kita juga pengen tanya adalah mungkin apa sih yang kayaknya pengen dikasih nih ke kita gitu ya, panggung experience buat teman-teman yang hadir, yang nonton, gitu. Seperti apa nanti nih Mbak? Oke, untuk panggung experience-nya sendiri mungkin nanti kita akan kasih yang udah pasti luar biasa ya gitu. Karena Indonesia merupakan salah satu-satunya konser di Jakarta gitu ya, di Asia Tenggara yang akan kita hadirkan. Ini udah pasti eksklusif banget dan kita bikin sehangat mungkin, sebold mungkin untuk teman-teman yang udah bertahun-tahun ini menunggu Haido untuk datang ke Indonesia. Jadi ya teman-teman bisa nikmati nanti energinya malam hari besok gitu ya, teriakannya kita sangat tunggu, energi positifnya kita tunggu malam hari nanti. Asik. Ajakannya nih mungkin buat teman-teman buat di share lagi, mungkin habis ini selesai bis dari presscon, apa nih kira-kira yang pengen disampaikan? Aku sih super duper menunggu teriakan dari teman-teman aja sih gitu ya untuk besok energinya. Pokoknya kita bikin sesuatu yang memorable lah gitu ya untuk besok gitu, karena ya siapa yang nggak tahu Haido gitu yang besok akan hadir, dan persiapan kita juga udah 100% matang banget. Jadi kita tunggu banget kehadiran teman-teman, jangan sampai ketinggalan juga. Mungkin yang udah beli tadi tiket ultimate gitu ya, itu bisa datang lebih awal. Nanti kita akan share lagi, mungkin bisa cek aja Instagramnya kita di Sound Rhythm dan juga Mata Lokal Live. Pokoknya semua update-annya akan ada di situ. Teman-teman, yuk, udah aku minta semangatnya aja dan energi positifnya untuk besok ya. Thank you. Terima kasih Mbak Lani. Sama-sama, thank you. Oke, ini adalah saatnya kita gantian ya, supaya teman-teman juga mungkin udah nggak tahan, pengen nanya langsung. What that set. Okay, this is now the Q&A session for our media friends. I'm gonna Buset, tunggu dulu. Yang mau dapat door prize, boleh diturunin dulu tangannya semua ya. Nah, Selmi boleh bantuin aku nggak nih ngelihat siapa yang duluan ya? Aku hitung yang ketiga dari yang paling depan dulu deh. 1, 2, 3. Yang ini dulu ya. Ini udah semangat banget nih. Mas punten ya. Boleh mana? Diri atau duduk? Dia udah tahu berdiri. Nggak apa-apa. Selamat siang semuanya teman-teman media, Haido dan Yo. Sebelum itu kita mau ngasih gift dulu. Oh wow.
Boleh ya? Mau diterima? Boleh dibuka kalau pegang. Udi Bat. ウーディマジックが Lucu sekali desainnya. Haido-san, Garuda. これインドネシアの国鳥のガルーダのところに書いてある顔。 Haido sepatu. Oh, tengahnya ada Haidosangnya. How long did you make for this? Bikinnya berapa lama? Pesannya, desainnya? 1 week. 1 minggu. Oh, oke. Terima kasih. Aduh. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renji dari Sealers ID, komunitas Lark and Seal Indonesia. Terima kasih. Aku ada pertanyaan, Haido-san. Haido kan sangat aktif berkarya dan melakukan pertunjukan. Selain itu juga aktif di luar musik, seperti menjadi brand ambassador di Austria dan lain-lain. Nah, pertanyaannya apa motivasi atau bahan bakar untuk bisa terus aktif berkarya seperti Haido-san? Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ada cukup banyak musisi papan atas, selebriti bahkan influencer yang mengidolakan dan dipengaruhi oleh Haido-san. Nah, contohnya seperti Bara Suara, lalu Diki Davi, Daniel Mananta, J-Rock, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, apa pendapat Haido-san mengenai hal ini dan bagaimana rasanya diidolakan oleh sesama musisi dari negara lain? Terima kasih. Terima kasih. はい、それでは2問聞かせていただきます。まず1問目がですね、非常に幅広い活動、そして音楽としてもさまざまなジャンルを歌われて、次々新作を出されてますけれども、その新しいものを作り続ける、届け続けるというモチベーションはどこから来てるんでしょうか。まず1問目、これでお願いします。そうですね、もう、僕はお金があるので人の顔色を見ないで自分の好きなものだけを作っていく。それが売れなくてもいい。でもやっぱり自分がときめくものじゃないと作ってて楽しくないので、それがやっぱり新しいものを生み出していく秘訣なのかもしれないですね。 Jadi jujur saja ya, saya tuh udah kaya. Saya tuh udah kaya. Jadi tidak perlu ikut perintah dari orang-orang lain. Bisa menciptakan apa saja yang saya suka. Tapi yang pentingnya adalah saya suka. Itu adalah kata kunci. Saya yang suka, saya yang tertarik. Makanya itu menjadi salah satu motivation untuk bikin sesuatu yang baru. Karena supaya saya sendiri yang tidak bosan. Nah, itulah mungkin salah satu motivation untuk berkarya terus. さて2問目ですけれども、インドネシアのバンドにもですね、バラスワラっていう今すごく活躍しているバンドですとか J-ROCKS っていうバンドですとか、ラルク・アンシエルから、影響を受けたと公言しているバンドが非常に多くいるんですけれども、世界中にそういったバンドはいると思うんですけれども、それを受けてですね、どのような感想をお持ちですか、印象をお持ちですか。いやー、そうですね、ラルク・アンシエル自体が本当に奇跡的に皆さんにね愛されるバンドで、こんなね遠く離れた国でもうそんなに、我々のことを思ってくれてるっていうのはちょっと普通では考えられないレベルで光栄だなと思います。またそういう人たちのねやっぱり青春、彼もそうかもしれないけど、青春にね我々の音楽を聴いていただいたっていうのは本当に僕にもそういうバンドがいますけど、やっぱそういうかけがえのない存在であり続けられるのが本当に嬉しいですね。Jadi saya sendiri selalu merasa band Rarkan Seal itu sangat ajaib sekali, diterima banyak orang di seluruh dunia dan disayangi oleh banyak orang di seluruh dunia.
Dan saya sendiri sangat bangga juga berterima kasih kepada semua penggemar Arkanshel untuk sudah mencintai karya kami. Dan itu bukan hal biasa ya, sangat ajaib. Jadi band sendirinya ajaib dan juga experience lewat Arkanshel buat kita sendiri juga sangat ajaib. Jadi untuk kedepannya semoga dan juga bagi banyak orang masa-masa remaja itu sambil dengerin lagu-lagu kami, karya-karya kami itu juga bukan hal yang biasa. Jadi semoga untuk kedepannya juga selalu karya kami itu ada berkenan dan juga ada tempatnya di hati kalian. Terima kasih. Aduh, jadi terharu dengar jawabannya. Kayaknya jadi dua deh. Jadi sekilas informasi tadi while we are waiting, I asked to our media friends, did you guys remember about the first time we listened to the Arkanshel song? And it's like myself and some kind of media friends agree that we heard it from Rurouni Kenshin's the soundtrack, the Fourth Avenue Cafe. So it's really apa ya, kayak masa remaja kita, it's filled with the Arkanshel song, especially the Fourth Avenue Cafe. So I personally saying thank you for Haido-san for singing that song. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Sini dulu nih, angkat tangannya udah semangat bener. Silahkan boleh. Asisten. Oh, Tadi bisa aku udah ngasih dulu. ini salah satu preskon yang paling banyak petinya loh saya. Bener deh. It's like seserahan. Atau can you explain seserahan? Ini apa katanya pertanyaannya? Kita dari IDS Indonesia, jadi kita share merchandise bikinan kita sendiri untuk dibagi-bagikan ke teman-teman IDS Indonesia. なるほど。 Wow. さっきはラルカンシェコミュニティだったんですけど、今回はハイドコミュニティということで、自分たちで自作でこういったものを作って仲間内で楽しんで、コーヒーも今回はそのマーチャンダイズの一部をプレゼントさせていただきます。 Ini apa nih? Oh, batik これ pants. もバティックパンツですね。 Oh, は it's a い。 batik シャツ shirt. とバティックのパンツが一緒になってま Oh, satu set ya? Oh ya. Iya nih, aduh, す。ありが terima とうございます。 kasih. Terima kasih banyak. Oke, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman media. Perkenalkan, saya Mila, perwakilan dari IDS Indonesia. Pertanyaannya lebih ke saat ini kan Haido konser solo perdana di sini nih dengan gaya rocknya. Apakah nanti untuk kedepannya akan ada konser solo lagi yang seperti belum bisa? Konser solo lagi. Di Indonesia seperti Indonesia, iya. Apalagi kan rencana tahun depan akan ada Cekyo. Apakah ada rencana untuk konser lagi di sini? はい。今ですね、ソロプロジェクトとして、ロックを中心に演奏していただいていると思うんですけれども、来年以降、またこうしてインドネシアでお会いしたりですね、なんか新しい形で戻ってこられるようなことはあるんでしょうか、教えてください。それはぜひね、やっぱりジャカルタの皆さんが私を応援していただければ、もちろんやっていきますよ。その熱量次第なので頑張ってください。 Jadi semakin banyak fans saya dari Indonesia, semakin possible ya data saya kembali lagi ke sini. Semakin passionnya tinggi, semakin sering saya datang ke Indonesia. Jadi semuanya tergantung teman-teman yang ada di sini. Oke, semangat Mbak Mila berarti. Kita harus lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Oke, mikrofonnya punten. Kita biar adil ke baris berikutnya deh ya. Mana lagi? Oh, waduh, sebentar ya Kak. Ntar kita ke situ deh. Yang ini dulu. Kan nanya kan? Kan nanya kan? Peran-peran. Nanya sama Gunawan. Jadi Selamat siang. Penting nggak ada. Selamat siang, saya Triska, perwakilan dari Bandung Konser. Saya ingin menanyakan apakah
Haidusang sudah puas dengan sepak terjang selama ini atau kedepannya masih ada hal-hal yang ingin dicoba, tapi saya mau nanya langsung pakai bahasa Jepang, boleh ya? Saya sih yang boleh mengenai pasal data kita teman-teman. Haidusang,私もう20年間以上ずっとファンなんですよ。で、ハイドさんは最初のアルバムから今までいろんなことをやってたんじゃないですか。例えば、最初のアルバムにジャズをやったり、あといろんな映画にも出たり、あとバンスもThe Last Rockstars にも参加したり、あとこれからK-POP の TXT にもコラボがある予定ですよね。で、本当にさまざまな立派な活動をしてたと思ってますね。でも、ハイドさんはアーティストとしてもうそれで満足をしてますかね。それともまだまだこれからやりたいこととか挑戦していきたいなということはあるのでしょうか。はい、以上です。ありがとうございます。Arigato. Ini gak usah pada ngangguk-ngangguk kayak ngerti aja. Silakan. お願いします。すごい上手な日本語でした。正直もうあと少しで、やりたいこともうこんなもんかなって思いながら続けてるんですけど、近づくにつれまた何かアイデアが生まれたりどんどん生まれていくんですね。だからこれはきっと死ぬまで続くんじゃないかなってちょっと自分でも思っています。実際、来年からはそのジャズの、オーケストラのアルバムが発売されますし、それ以降また激しいライブに戻るだろうしっていうのをどんどんなんか先が見えないまま実際は続けていますね。だから終わりはわからないですね。Terima kasih, pintar sekali bahasa Jepangnya, terima banyak. Dan jujur, setiap kali berkarya atau mulai berkarya, selalu merasa mungkin tinggal sedikit lagi aja kali ya untuk menuju akhir, menuju selesai. Cuma setelah mulai berkarya, lama-lama menemukan lagi hal-hal baru atau keinginan baru lagi sampai hampir 30 tahun yang sekarang ini. Dan saya makin kesini makin merasa ini sepertinya nggak ada batasnya, nggak ada selesainya sampai mati. Jadi itulah saya yang saya rasa sekarang. Dan khususnya untuk tahun depan saya sudah mulai memproduksi album dan lagu dengan orkestra dan arahnya ke klasik. Dan mungkin ini sekarang saya lagi fokus ke musik yang keras ya, hard rock juga, tapi mungkin setelah orkestra juga ada kemungkinan juga saya kembali lagi ke hard rock lagi. Jadi mungkin produksinya itu nggak ada batasnya dan akhirnya. Terima kasih, thank you juga buat pertanyaannya, luar biasa, bagus sekali. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Kemana tuh? Oh, ke belakang katanya. Ya. Oke, selamat sore. Saya Adi dari Kuburan Kasih tadi. Kalau untuk Haido-san, sebenarnya saya sudah jadi fans dari tahun sebelum sama mbaknya ya, pas kita nonton Samurai X. Cuman yang saya mau tanya tadi yang berhubungan dengan pertanyaan sebelum dari mbaknya terus diterjemahkan dengan Kato-san ya, tentang orkestra, karena kan memang belakangan ini di Jepang itu setahu saya ada konser yang Kamijo ya, yang orkestra juga, dan Gakuto juga orkestra juga. Kira-kira akan membuat konser dengan konsep orkestra juga seperti itu juga nggak ke depannya? Terima kasih, dari saya itu aja. ありがとうございます。僕自身も本当にもう長いことハイドさんの音楽聴いて育ってる世代なんですけども、本当にこうしてまずお会いできたことを嬉しく思います。そして、先ほどの、答えから、気になる部分をピックアップしたいんですけれども、オーケストラのコンサートがこれから、音楽の作品がこれからできると伺ったんですけれども、今日本では結構いろんなアーティストが、さっきガクトさんの名前出てましたけども、オーケストラでやろうとしている人たちもいる中で、ハイドさん自身が取り組もうと思ったきっかけですとか、また来年以降オーケストラコンサートとかワールドツアーという形で、それを僕らが見れる機会はあるんでしょうか？これ実は僕のファーストアルバムが2002年だっけ1年だっけ、
2001年に出てレントゲンっていうアルバムがあるんですけど、でそれのパート2にあたるのが来年やっと出ます。そのレントゲンってアルバムはオーケストラでもともとやっていたので、いつかそのアルバムを作りたいと言いながら25年経って、そしてやっと来年出るという形なので、それが出る、来年ツアーを日本で行います。今まだ日本だけでしか決まってないんですけど、もちろんその、評判次第で、どうなるかその先はまだ見えてませんが、あと何だっけ、とりあえずはい。Oke, jadi sebenarnya ya untuk memproduksi album atau karya orkestra itu alasannya kenapa? Karena untuk first album saya tahun 2001 atau tahun 2002 saya agak lupa, tapi pokoknya first album itu temanya orkestra juga sebenarnya. Jadi emang dari dulu ada keinginan untuk berkarya dengan orkestra. Tapi tahu-tahu sudah 25 tahun dan 25 tahun kemudian akhirnya terwujud lagi main dengan orkestra. Jadi bisa dibilang ini adalah kelanjutan dari album pertama. Akhirnya saya bisa menciptakan yang kedua, part 2 dari album pertama. Dan sejauh ini sudah direncanakan tour seluruh Jepang itu sudah direncanakan. Tapi tergantung setelah saya sudah rilis album, tergantung apresiasi dan nilainya untuk album, kemungkinannya selalu ada untuk keliling dunia. Terima kasih. Terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Sudah terjawab. Boleh satu lagi nggak nambah? Apa tuh, boleh nggak nih? Mana hilang? Ya udah boleh deh, boleh tambahin dikit ya, dikit aja tapi dikit. Apakah ya satu aja? Nanti akan membawakan lagu Evergreen nggak? Karena favorit saya dari saya itu. Evergreen. Evergreen 好きですか？好き。僕も好きです。Saya juga suka. Saya juga suka lagu itu. 明日ちょっとちっちゃな声でじゃあ歌います。Saya bakal nyanyi mungkin dengan suara yang kecil di besok stage besok. Terima kasih. Kita tunggu besok ya Evergreen ya. 3 pertanyaan terakhir. Ayo. Waduh, gimana nih? Puter over lagi boleh? Ya. Ntar ke belakangnya mbaknya boleh kali ya. Nama dan media. Ya. Perkenalkan, nama saya Taki dari Skuta Kotaku. Saya di sini ingin menanyakan tentang seperti yang kita sudah tahu, High Descent ini sudah merilis banyak lagu, baik itu dari Larensil and fans dan juga albumnya sendiri. Nah, dari semua lagu-lagu yang pernah High Descent rilis itu, apakah ada salah satu yang paling terikat secara emosional sama High Descent? 今までリリースしてきた曲の中で、自分とすごく関係があったりリレートしている自分の中からこれ出てきた一曲だっていうみんなに紹介できる曲があればおすすめの曲でもいいですし、一曲お願いします。なんでしょうか。作るたびにね、いい曲できたなって自分で自画自賛することはあるんですけど、なんか常にねそれを自分で感じていかないと、いい作品作ったっていう、証にならないかなと思ってて、だから今でいくとなんだろうな、今はそうですね、ファイナルピースという曲がありまして、その曲はすごくいいメロディーもそうですけど、いい歌詞が書けたなと、最近ではそう思ってますね。Apa ya, harus milih salah satu itu sangat susah. Tapi setiap menciptakan lagu selalu merasa lagu itu terbaik. Setiap menciptakan lagu. Jadi setiap kali ada rasa itu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin Final Piece kali ya.
karena mungkin akhir-akhir ini saya ciptakan banyak lagu juga dan setiap lagu selalu punya nilai tersendiri dan terbaik buat saya. Tapi untuk final piece sendiri saya merasa bisa bikin melodi dan juga lirik dengan sempurna. Nah, itu alasan kenapa saya memilih final piece. Terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Yang paling belakang dulu, ya. Tes. Saya Andri dari Zero Radio. I would like to ask about what kind of stage act that you want to present in your concert in Jakarta, Indonesia. And can I ask one more question? Would you like to bring the rest of Black Asia band to go concert in Jakarta, Indonesia? Because maybe some of us at that time couldn't go to the first time concert at Black Asia Indonesia. Thank you so much. ありがとうございます。はい、それでは2問ですね。まず1問目からいきます。ステージアクトについて聞きたいんですけれども、今回のインドネシア・ジャカルタでのライブに向けてですね、ステージアクトで特に意識していることであったり、スペシャルなことがあれば、まずは教えてください。僕のコンサートは基本的にやっぱり超エンターテインメント、すごく激しいロックですけど、ちゃんと見せるのもできますし、さっき言った、オーケストラコンサートが来年あるので、もう一度この激しいロックのハイドは一度終わります。なのでそれに向けて、体力的にも精神的にもピークを出した、お見せできると思うので、とても自信を持って、演奏したいと思います。Konser saya sendiri itu selalu bisa dikatakan super entertainment. Nah, itu adalah kata kunci juga untuk konser saya. Dan seperti saya bilang tadi, tahun depan bakal mulai project orkestra. Jadi untuk lagu-lagu keras yang hard rock seperti ini, Haido versi hard rock itu sementara selesai dengan besok ya untuk di Jakarta di Indonesia. Jadi untuk itu saya sendiri sudah berlatih dan training untuk fisik maupun mental sudah bisa dibilang sudah di puncak sekarang. Jadi besok bisa menunjukkan yang terbaik dari saya sendiri. Jadi silakan menikmati konsernya. はい、それで2問目がですね、私たちはやっぱりインドネシアのファンの人たちはラルク・アンシェルっていうところですごく期待していることがいっぱいあるんですけれども、いつの日かラルク・アンシェルのメンバーを連れてまたジャカルタに来ていただける可能性はあるのでしょうか。僕はリーダーじゃないんでよくわからない、なんとも言えないですけど、やっぱりね、こうやってたくさんのファンの方がいて、すごい熱量で、こうやって、来てほしいというオーラを僕はもうすごく今浴びててその気持ちがある、やっぱ伝わると、やっぱりまた来たいなと思いますよね、誰しもがね。で僕もやっぱりこう今日来てみんなラルク見てんだろうなと思いながらいるので、もちろんやっぱり、皆さんのその愛情があればその可能性はもちろんあると思います。Jujur aja saya bukan leader ya. Saya bukan leader Arkanshel, jadi saya kurang tahu ya, saya kurang bisa memutuskan semuanya tentang Arkanshel. Tapi yang jelas, yang penting saya sendiri yang sudah keliling dunia, saya selalu merasa ada banyak fans Arkanshel dan selalu merasa cintanya dari penggemar Arkanshel. Jadi dan sekarang pun ya, pada saat ini pun saya merasa mungkin teman-teman yang ada di sini juga berharapnya Arkanshel ya bukan Haido doang. Saya merasa begitu. Tapi setiap kali saya mengunjungi luar negeri, negara lain dan juga ketemu sama penggemar-penggemarnya, saya selalu menerima cinta yang sebesar itu dari seluruh dunia. Dan setiap ada cinta yang besar seperti itu, saya tidak bisa menghilangkan kemungkinan yang kita bisa datang lagi ke Indonesia dengan Arkanshel. Tapi untuk masa depan saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi
possibility, kemungkinan itu selalu ada. Terima kasih. Tadi terakhir yang ini ya. Boleh dibantu mikrofonnya, Mas? Oke. Halo, saya Lutfi dari Creative Disc. Saya ingin menanyakan ya, mungkin pertanyaan agak digabung ya. Yang pertama adalah Haido ini tergabung dalam grup The Last Rockstar. Berarti Haido ini sangatlah rockstar ya. Menurut Haido sendiri ya, apa sih perbedaan dari rockstar zaman dulu dan rockstar zaman sekarang? Lalu yang kedua adalah bagaimana Haido memandang musik rock Jepang secara general saat ini. Udah gitu. Terima kasih. Terima kasih, Lutfi. はい、2問あります。まずは1問目ですね。ハイドさんは僕の中でもすごく印象に残ってるんですけども、ラストロックスター参加されていますけれども、僕が個人的に聞いてみたいのは、現代のロックスターとかつてのロックスター、ハイドさん自身がもうロックスターではあると、現代のロックスターであると思うんですけれども、何か違いを挙げるとすれば、どのような点になるでしょうか。Banyak tarik napasnya hari ini ya. でもね、確かに時代が違うから同じようなことやってもかっこよくならないですよね。例えば昔はタバコ吸う、みんなタバコ吸ってたし、それがかっこいいと思えたけど、今タバコ吸うのがかっこいいっていう雰囲気がもう世界にないから、それやってたところでかっこよくならないですよね。だから同じことやってもダメなんですよ。逆に今のロックスターは健康的で自分を管理してる。昔のロックスターは管理しないことがかっこよかった。いや、セックス・ドラッグス。だから年取ると太っちゃう。欲望のままに生きるから。でもそうなるともう今の時代かっこよくないじゃん。だから逆にもう今管理しないと美しくないんで、そういう意味ではロックスターの定義が変わってしまいました。真逆になってしまったと思います。Iya, betul sekali. Pertanyaannya sangat bagus dan saya merasa memang zamannya berbeda ya, dulu sama sekarang. Jadi kalau rockstar sekarang melakukan hal yang sama dengan rockstar dulu juga belum tentu keren. Contohnya adalah dulu rockstar itu semuanya rokok ya. Kalau sekarang itu tidak ada yang rokok di atas panggung, malah dulu itu rokok itu keren, tapi kalau untuk zaman sekarang rokok itu belum tentu itu jadi keren. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama dengan zaman dulu bisa jadi juga norak. Dan contoh satu lagi adalah rockstar dulu itu kurang sehat adalah keren. Definisinya. Drugs dan termasuk yang seperti itu, obat-obatan juga. Nah itu tidak berlaku di zaman sekarang. Dan rockstar zaman sekarang itu harus sehat. Posternya juga harus terjaga. Ya, karena rockstar dulu itu karena kurang sehat, mereka semakin tua semakin besar badannya, semakin gemuk besar. Nah sekarang kalau rockstarnya gemuk, definisinya tidak masuk untuk keren. Jadi sekarang harus terjaga posturnya dan seperti Haido-san sekarang. Harus sehat dan harus terjaga posturnya. Nah itu berbeda sekali dengan zaman sekarang dan zaman lalu. Dan pokoknya rockstar sekarang itu harus sehat. Itu sih kata kuncinya.